Jadi kita melihat, kita mendengar, mencium, merasa, meraba itu adalah kontak antara jiwa kita dengan dunia luar lewat indera-indera luar ya. Jadi 5 panca indera itu. Nah, kemudian dari apa yang kita serap masuk di dalam indera dalam. Nah, indera dalam itu ya termasuk bagaimana kita mengabstraksi apa yang kita lihat, kita simpan di memori, kemudian kita berpikir, masuk di dalam intelek atau akal budi kita, lalu menggerakkan kehendak kita juga. Jadi misalnya kita lihat nih iklan, terus kita tertarik ya. Kemudian kita punya imajinasi, oh kalau saya nanti beli mobil ini, mobil lebih besar, bisa saya pakai untuk bersama teman-teman misalnya. Sehingga akhirnya kita tergerak menghendaki untuk akhirnya membeli, misalnya seperti itu ya. Secara kodrati itu kita menerima, jadi kita aktif kan, kita nyetel YouTube, kita nyetel Zoom karena kita mau ikut retret, atau kita lihat eBay untuk cari barang-barang yang kita pengen. Itu secara kodrati kita aktif untuk melakukan itu ya. Tapi dalam hal ini Santo Yohanes dari Salib berbicara mengenai hal-hal yang spiritual ya, rohani. Jadi misalnya kita secara aktif berdoa, kita mendengarkan lagu rohani, kita membaca kitab suci, kita meditasi. Semua itu akan mempengaruhi imajinasi dan fantasi kita pasti ya. Kita berpikir tentang Allah, kita membayangkan tentang surga, tentang mengampuni dan seterusnya, tentang kehidupan Yesus. Nah, tetapi yang adikodrati itu ada juga yang langsung kita terima tanpa kita berusaha, tapi Tuhan memberikan kepada kita. Nah, itu ya langsung masuk ke dalam budi kita. Jadi semacam diberikan oleh Tuhan. Itu yang adikodrati, maksudnya kita tanpa bekerja, tanpa adanya kontak indera luar, mungkin kita sedang tutup mata ya, tetapi kemudian Tuhan memberikan kepada kita suatu pengertian tanpa kita dipengaruhi oleh apa yang kita lihat gitu. Tapi semua ini ya, yang imajinatif kodrati, natural yang kita lihat, atau mungkin segala sesuatu yang kita upayakan, ini memang membantu kita untuk lebih dekat kepada Tuhan ya. Kalau kita misalnya memuji Tuhan, kita berdoa, meditasi, ikut retret dan lain sebagainya, itu semua membantu kita lebih dekat kepada Tuhan, diberi pengertian, diberi makan. Tapi kemudian setelah kita jalan terus, ini semua kan perlu dilepasin kan. Kita nggak boleh hanya berhenti di situ. Intinya begitu. Ya, kita terus naik sampai kita mengalami sendiri bagaimana Tuhan itu membimbing kita. Jadi bukan kita yang berusaha lebih banyak, tetapi akhirnya Tuhan yang menarik kita. Intinya itu sih. Itulah makanya kenapa yang imajinatif, yang kodrati, apa yang kita cerap dari panca indera ini akhirnya juga mesti kita kosongkan, kita tinggalkan. Tapi ketika kita mendengarkan, kita membaca ajaran Yohanes Salib yang seperti ini, kita nggak usah terlalu risau ya. Loh bagaimana aku masih hidup, kemudian bagaimana aku harus meninggalkan semua bayanganku, ingatanku, memoriku, fantasiku tentang segala sesuatu yang aku peroleh. Apalagi itu yang baik, ya kan? Kita menerima yang baik ketika kita doa dan lain sebagainya. Ketika kita merasa, oh Tuhan itu memberi saya suatu gambaran, visi. Nah, semua itu masa saya harus tinggalin? Bukankah itu selama ini membantu saya? Tetapi sekali lagi, itu membantu kita pada tahap awal ya. Dalam perjalanan kita saat ini. Tetapi ketika kita berjalan terus, kita harus terus-menerus terbuka terhadap kehendak Tuhan selanjutnya. Bagaimana cara Tuhan membimbing kita, itu intinya di situ sih sebenarnya. Itu yang disebut tidak bisa menjadi sarana dekat, itu artinya itu. Karena semua gambaran kita, konsep kita tentang Tuhan, itu sebenarnya bukanlah Tuhan kan. Tetapi itu yang kita konsepkan dengan akal budi kita, berdasarkan pengalaman kita, memori kita, imajinasi kita. Tapi itu bukanlah hal yang utuh mengenai Tuhan gitu loh.